Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mari kita bahas lebih dalam dengan perlahan, agar semuanya jelasan dan beda-beda yang terlewat. Kabar bahwa rapel gaji pensiunan ASN TNI, dasaran Polri akan dicairkan pada bulan November. Memang sudah beredar luas, namun tentu saja, sebelum kita menyimpulkan, ya kita perlu memahami dasar hukum, mekanisme pencairan, dan alasan mengapa keputusan ini baru bisa dilaksanakan sekarang. Bagian 1. Latar belakang dan keputusan pemerintah. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa kebijakan pencairan rapel ini bukan keputusan mendadak pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kemenko Badan Kepegawaian Negara BKN, Taspen dan PT Asabri sudah membahas hal ini sejak pertengahan 2025. Fokus utama mereka ada pada dua hal. Menyelesaikan penyesuaian gaji pokok pensiunan sesuai peraturan pemerintah terbaru yang menetapkan kenaikan rata-rata sekitar 12%. Untuk 2001-2, 5 memastikan pembayaran rapel dilakukan serentak agar tidak ada kesenjangan antara ASN TNI dan Polri. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat, pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan seperti ini sering tertunda karena alasan administrasi, misalnya data belum sinkron antara Taspen dan instansi asal, tapi tahun ini pemerintah menegaskan, tidak ada lagi penundaan sebab mulai 2025, Pemerintah Seri mendarah sistem data pensiun nasional. Sipenas yang memungkinkan data pensiunan diverifikasi langsung secara daring oleh Kemenko dan BKN. Dengan sistem ini, validasi bisa dilakukan hanya dalam hitungan hari, bukan lagi berminggu-minggu seperti dulu. Bagian 2 apa itu rapel dan mengapa penting? Terlebih dahulu, mari kita perjelas dulu apa itu rapel pensiun. Rapel dalam konteks keuangan negara berarti pembayaran kekurangan gaji atau tunjangan yang seharusnya sudah dibayarkan sejak tanggal tertentu, tetapi baru bisa dicairkan kemudian. Contohnya begini, jika kenaikan gaji pensiunan, tetapi peraturan pemerintah baru disahkan pada 1 2020, maka kekurangan gaji dari Januari hingga Oktober akan dibayarkan secara rapel, itulah wage. Pencairan rapel seringkali bernilai cukup besar, bahkan bisa mencapai beberapa kali lipat dari gaji bulanan biasa. Dan bagi segi para pensiunan, rapel ini tentu sangat berarti, bukan hanya secara finansial, tapi juga sebagai dibentuk penghargaan atas pengabdian selama bertahun-tahun. Pemerintah menyadari hal ini, karena itu dalam keputusan yang diambil tahun ini, pembayaran rapel menjadi prioritas, terlebih agar kesejahteraan para pensiunan meningkat menjelang akhir tahun. Bagian 3, dasar hukum dan payung regulasi kebijakan. Ini bukan asal diumumkan, ada dasar hukum yang jelas, dan Bapak Ibu perlu mengetahuinya agar merasa tenang. Rapel yang akan dibayarkan pada November 2035 mengacu pada peraturan pemerintah PEP nomor 38 2012 tentang kenaikan gaji pokok pensiunan PNS, TNI dan Polri, Peraturan Menteri Keuangan PMG nomor 172 Emergency Lululia 2025 tentang tata cara pembayaran kenaikan gaji dan rapel pensiunan, Surat Edaran Taspen nomor Sen Zimbabwe Taspen 2025, dan Surat Edaran Asabri nomor Awad Asabri 2025 yang menjadi pedoman teknis pencairan. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kenaikan gaji pensiunan berlangsung retroaktif sehingga otomatis memunculkan hak rapel bagi seluruh penerima pensiun bagian cepat, siapa saja yang akan menerima rapel. Nah, ini bagian yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, siapa saja yang berhak mendapatkan pencairan rapel ini berbeda sistem data resmi dari Kemenko dan Taspen. Penerima rapel mencakup pensiunan PNS pusat dan daerah pensiunan TNI dan Polri, termasuk janda duda, penerima pensiun, pegawai negeri yang pensiun pada 2020, HIM dengan catatan tanggal pensiunnya sebelum November, ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia, tetapi berhak atas pembayaran rapel sesuai data Taspen. Asabri artinya tidak ada yang tertinggal selama nama Bapak Ibu tercantum dalam daftar pensiunan aktif di Taspen atau Asabri, maka hak rapel tetap dijamin. Bagian 5, kapan tepatnya uang akan cair? Menurut jadwal resmi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenko, pencairan akan dilakukan secara bertahap, mulai minggu ketiga bulan November 2025. Rinciannya sebagai berikut: gelombang 18, Selari 2012-2025, pensiunan ASN Pusat dan TNI. Gelombang 2, pensiunan Polri dan CNN. Daerah gelombang 3, 2 Pahit 26. Labia 2000 di Plims Janda. Challenge Today pensiunan dan ahli waris. Dana akan langsung ditransfer ke rekening pensiunan.
masing-masing tanpa perlu datang ke kantor Taspen atau Asabri, namun Bapak Ibu tetap disarankan untuk memeriksa notifikasi atau mutasi rekening pada tanggal tersebut, bagian M berapa besar nilai rapelnya. Jumlah rapel tentu berbeda untuk setiap orang, yang tergantung pada pangkat dan golongan terakhir, lama masa kerja, jenis pensiun biasa, janda duda cacat atau tewas. Namun secara umum berdasarkan simulasi dari Taspen, pensiunan golongan A dan D akan menerima rapel antara golongan sisai berkisar antara 3 tahun, 3 TG. Golongan TV dan perwira menengah TNI Polri bisa mencapai 10 tahun 300 tahun. Dan bagi perwira tinggi, terutama yang pensiunnya baru disesuaikan pada semester pertama 2021, nilai rapel bahkan bisa menyentuh 20.000 ke atas. Bagian 7 mekanisme pencairan, melalui Taspen dan Asabri prosesnya kini jauh lebih mudah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk pensiunan ASN, seluruh pembayaran dilakukan oleh Taspen melalui rekening bank yang telah terdaftar, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, sedangkan bagi pensiunan TNI dan Polri, pembayaran dikelola oleh PT Asabri dan disalurkan melalui Bank BRI dan Bank Mandiri. Langkah-langkahnya Taspen dan Asabri akan mengunggah data final penerima ke sistem perbendaharaan Kemenko. Setelah diverifikasi, Kemenko akan menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana. Dana langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen ataupun Asabri, kecuali jika ada data rekening yang bermasalah. Bagian lalapan, bagaimana jika dana belum masuk? Ini juga penting, it's kepada tanggal pencairan. Dana belum masuk, jangan panik dulu. Langkah-langkah yang disarankan, cek kembali mutasi rekening selama 3 hari. Setelah tanggal pencairan, jika belum masuk juga, hubungi call center Taspen, siapkan nomor pensiun NIPCENIK, dan rekening bank saat melapor biasanya keterlambatan hanya disebabkan oleh perbedaan nama rekening atau rekening pasif. Setelah diperbaiki, dana akan langsung ditransfer ulang. Bagian 9, mengapa November? Jadi bulan pencairan, pertanyaan yang menarik, mengapa pemerintah memilih bulan November, bukan Oktober atau Desember? Alasannya cukup logis. November dianggap waktu paling tepat karena anggaran APBN perubahan 2021 sudah disahkan pada Oktober sehingga dana sudah tersedia di kas negara. Desember adalah periode tutup buku anggaran, jadi pemerintah menghindari risiko keterlambatan akuntansi. Pemerintah juga ingin memberi waktu cukup agar validasi penerima tuntas sebelum pembayaran akhir tahun. Dengan kata lain, November adalah waktu aman dan efisien agar dana bisa diterima sebelum Natal dan Tahun Baru, terutama bagi pensiunan di daerah bagian Spalo. Apakah ini termasuk rapil kenaikan tunjangan? Ya, sebagian besar iya. Selain gaji pokok, ada juga penyesuaian pada tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. Misalnya tunjangan istri suami 10 dari gaji pokok, tunjangan anak 2 per anak, maksimal 2 anak, tunjangan beras sekitar 1.000 per jiwa per bulan. Semua komponen ini juga dihitung dalam rapel, sesuai periode keterlambatannya. Jadi jangan heran kalau jumlah rapelnya terasa besar, karena mencakup gaji pokok plus seluruh tunjangan. Bagian 11, dampak positif. Bagi ekonomi nasional, menariknya, kebijakan ini bukan hanya menguntungkan para pensiunan. Secara makroekonomi, pencairan rapel pada November juga mendorong daya beli masyarakat. Bayangkan ada sekitar 4,7 juta penerima pensiun di seluruh Indonesia. Jika rata-rata menerima non-ribau rapel, berarti ada lebih dari 12 triliun uang baru yang beredar di masyarakat pada bulan November saja. Dana sebesar itu akan menggerakkan ekonomi daerah, terutama di sektor retail, kayak senarindai kebutuhan rumah tangga. Pemerintah berharap efek ini akan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil menjelang akhir tahun. Bagian 12, testimoni dan respon pensiunan. Sejumlah pensiunan yang sudah dikonfirmasi oleh Taspen mengaku sangat bersyukur. Misalnya Pak Sutrisno, pensiunan guru dari Jawa Tengah, mengatakan bahwa ia sudah menantikan kabar ini sejak pertengahan tahun. Rapel ini katanya akan ia gunakan untuk renovasi, rumah kecil dan biaya pendidikan cucu. Hal serupa juga disampaikan oleh pensiunan Polri, AKBP Bern Hendra dari Surabaya. Menurutnya langkah pemerintah ini adalah bentuk penghargaan nyata bagi abdi negara. Sarisemen kait berharap delay sarin. Akhirnya sekarang jelas, bukan sekedar janji, ujarnya. Bagian 13, pesan dari Kementerian Keuangan. Dalam konferensi pers tanggal 7 November 2025, Menteri Keuangan menyampaikan pernyataan resmi. Kami ingin memastikan
seluruh pensiunan negara mendapatkan haknya secara adil, tepat waktu dan transparan. Rapat yang akan dicairkan pada November ini merupakan hasil kerja bersama seluruh instansi. Agar tidak ada lagi keterlambatan, beliau juga menambahkan bahwa sistem digital baru membuat pencairan lebih akurat dan cepat, sehingga kemungkinan salah transfer atau duplikasi hampir 0/14 apa yang harus dilakukan sekarang. Bagi Bapak dan Ibu yang menonton video ini, langkah terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah pastikan data diri di Taspen Asabri sudah benar, nama NIP, tanggal lahir, dan rekening harus sesuai. Jaga saldo rekening tetap aktif. Jangan biarkan rekening pensiun tertutup karena lama tidak digunakan. Pantau terus informasi resmi. Hanya percayai berita dari situs resmi Taspen, Asabri atau kanal pemerintah. Jika semua sudah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal menunggu dana rapel cair di bulan ini bagian 15 harapan. Kedepan kebijakan ini menjadi momentum penting bagi reformasi sistem pensiun nasional. Ke depan, pemerintah berencana menerapkan pembayaran otomatis berbasis indeks inflasi sehingga gaji pensiun bisa naik setiap tahun tanpa perlu menunggu PP baru. Langkah ini sudah mulai diuji coba di 2020 dengan harapan tidak akan ada lagi penundaan rapel seperti sebelumnya. Selain itu, digitalisasi data pensiun nasional juga terus dikembangkan, mulai dari e-kartu pensiun, pelaporan daring hingga sistem monitoring via aplikasi Taspen dan Asabri, bagian 11 penutup dan ajakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah penjelasan lengkap tentang rapel pensiun ASN TNI. Dao Polri yang on time di bulan November 2025 mulai dari dasar hukum, jadwal pencairan jumlah rapel, hingga mekanisme melalui Taspen dan Asabri, semuanya kini sudah jelas dan resmi. Yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan tenang sambil memastikan data sudah benar. Ada seperti yang sering kami squawkin di setiap video. Informasi seperti ini bukan sekedar berita, tapi adalah hak Bapak dan Ibu untuk tahu Darwe Mahamusa akan negara yang menyangkut masa depan finansial. Jadi jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali ada update baru tentang jadwal pencairan berikutnya, kenaikan pensiun tahun depan, atau perubahan kebijakan pemerintah untuk para purnawirawan, Bapak Anda bolehkan happen jadi yang pertama mengetahuinya. Terima kasih doa menonton hingga akhir. Semoga rezeki dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan salam hangat untuk seluruh pensiunan di seluruh Indonesia.